Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat datang di ibadah doa pagi kita. Mari setiap kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau datang Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau bawa hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami jika kami masih ada cacat celah. Tuhan, Engkau yang perlengkapi setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan di jiwa kami, kekuatan di batin kami, agar kami mampu melewati rintangan hidup, melewati segala sesuatu yang berat, dan Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa hidup kami, kami membawa hati kami. Kekuatan di jiwa hanya akan didapat di dalam Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, ya Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kehendak-Ku Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memulia, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, mengiringmu seumur hidupku. Inilah kami Tuhan, kami mau mengiringmu, kami mau berjuang bersama-Mu Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami setiap bejana yang menyenangkan-Mu. Biji mata-Mu Tuhan untuk melihat dunia ini menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau iring perjuangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Jadikan setiap kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sempurna dan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk mengiring kami. Tuhan, pakailah kami agar kami dapat menjadi bejana-Mu. Mari Bapak Ibu, doa pribadi, lepas pribadi.
Sampaikan kepada Tuhan kerinduan setiap kita untuk mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengenal-Mu. Kami mau belajar mengenal-Mu lebih dalam lagi. Segala pujian, hormat kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga dimanapun kami melangkah Tuhan, kami boleh membawa nama-Mu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pakai setiap kami. Sebab hanya pujian dan hormat yang mau kami berikan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name. I sing praises to Your name, oh Lord. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Kembali kita bertemu di pagi hari ini dalam program Doa Pagi dari GMM, Gereja Mula-Mula. Pagi ini kita akan merenungkan salah satu kebenaran bahwa manusia itu hidup ini sedang mencari sesuatu. Apa sih yang dicari oleh manusia ini? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Untuk itu, biarlah pagi ini kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar setiap orang yang mendengarnya mengerti dan hidup mereka mengarah kepada tujuan yang benar, sesuai dengan maksud tujuan manusia itu diciptakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap yang mendengar, dan Tuhan juga berkati hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah saudara bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Apa sih yang dicari manusia pada umumnya? Tapi sebelum itu saya ingin membacakan satu nas dari Alkitab, Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya bacakan ya saudara ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kalau kita baca nas ini, kita tahu bahwa manusia sebenarnya sangat rentan, sangat tidak tahu. Sedikit saja yang manusia tahu, ya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Jadi kalau kita mau berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri, coba kita bertanya, apa sih yang sedang kita cari selama ini? Sebab pertanyaan ini akan mengarahkan bagaimana kita hidup. Apa sih yang saudara cari selama ini? Nanti itu menjawab kenapa saudara hidup seperti hari ini. Jadi kalau orang mencari hal yang salah, hidupnya salah. Ini seperti tujuan hidup. Untuk apa sih hidup ini? Gitu. Nah, sebagian besar manusia pasti menjawabnya, mereka sedang mencari kebahagiaan. Lalu untuk mewujudkan hal itu, mereka mencari kebahagiaan itu dengan segala cara. Makanya mereka mengejar uang, berpikir bahwa uang bisa membahagiakannya karena bisa membeli banyak hal. Mereka lupa ada banyak hal juga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Makanya mereka mengajar adanya pasangan hidup yang ideal. Mereka berharap pasangan hidup bisa membahagiakannya. Tapi faktanya sangat besar angka perceraian di dunia ini. Saudara bisa periksa sendiri di data statistik dunia ini. Banyak orang bercerai akhirnya. Ya.
Banyak orang mengejar posisi, jabatan, kekuasaan. Kenapa? Karena mereka berharap dengan memiliki posisi atau jabatan kekuasaan, mereka akan bahagia, bisa mengatur banyak orang. Ya, sebagian lagi berpikir kalau berkuasa nanti kaya raya, karena bisa korupsi, bisa macam-macam. Nah, ini loh, jadi apa yang dicari? Banyak juga yang mencari kesuksesan, popularitas. Bahkan dalam skala kecil, mereka ingin mencari pujian dari orang-orang sekitarnya. Mereka berharap dengan dipuji dia bahagia. Padahal bahagianya hanya berapa detik, sebentar saja. Semuanya fana. Tapi setelah semua yang dicari orang itu didapat, apakah orang itu bahagia? Pertanyaannya. Ternyata tidak. Makanya ada banyak fakta. Seorang artis cantik, kaya raya, terkenal, populer, suaranya bagus, akhirnya bunuh diri. Orang kaya raya nomor 1 di perusahaannya akhirnya bunuh diri. Orang yang kaya raya akhirnya hidup sendirian, ditinggalkan keluarganya semua. Meskipun dia punya perusahaan besar, ya sendirian di hari tuanya. Tubuhnya lemah, tidak ada yang mengasihi dia. Kasihan kan? Memang itu kebahagiaan. Justru itu penderitaan. Belum lagi nanti di kekekalan ditolak Tuhan. Punya uang banyak, tapi hanya disimpan untuk diri sendiri. Tidak pernah mengalir memberkati banyak orang. Tidak pernah menjadikan kekayaannya itu alat di tangan Tuhan. Padahal kita semua diberkati supaya kita jadi berkat. Padahal kalau kita punya kesempatan hidup yang cuma 1 kali ini, mestinya kita gunakan untuk Tuhan. Coba bayangkan kalau saudara punya triliunan, apa yang saudara lakukan? Jalan-jalan keliling dunia? Beli pesawat pribadi? Binasa, saudara. Kalau cuma itu pikirannya. Kan mestinya kita bisa buat sekolah besar yang gratis. Panti jompo menyiapkan orang-orang tua dekat dengan Tuhan. Apalagi rumah sakit gratis. Suatu badan pendidikan yang bermutu tapi murah misalnya. Ya. Membuat banyak gereja yang benar. Karena banyak gereja nggak benar juga. Banyak gereja yang benar. Yang benar-benar murni firman Tuhan, mengubah setiap jemaatnya menjadi anak Allah yang maha tinggi. Jujur. Kita itu akan dituntut suatu hari, saudara. Sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau orang bisa melakukannya tapi tidak ia lakukan untuk Tuhan, ia hamba yang jahat. Apalagi kalau ia mengingini milik yang bukan miliknya. Wah, itu jahat sekali, saudara. Itu pencuri di mata Tuhan. Dan tidak ada pencuri yang selamat kalau tidak bertobat. Ya. Jadi, apa sih yang kita cari? Pemazmur mengungkapkannya dalam Mazmur 63 ayat 2. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Waduh, saudara, pemazmur ini mengungkapkannya dengan puisi, dengan rasa cinta yang luar biasa. Ini mestinya kita menjadi teladan buat kita semua. Kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh yang ada pada kita. Pikiran, perasaan, tenaga, semuanya, saudara. Ya. Rasul Paulus sudah pernah merasakan kesuksesan yang diidamkan banyak orang itu. Ia terkenal populer. Ia pandai sekali. Ia berkuasa. Tapi ia tinggalkan semuanya itu. Di dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan demikian. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Saudara, kalau saudara memiliki kekayaan, kekuasaan apapun saat ini, kalau saudara memandang Kristus, harusnya Kristus jauh lebih mulia. Jadi kalau saudara hari ini masih pelit, tidak mendukung pekerjaan Tuhan, tidak melayani Tuhan, egois, saudara masih sakit jiwanya. Saudara, artinya
tidak menganggap Kristus lebih mulia. Saudara tidak tahu harta yang sebenarnya. Saudara mabok dunia. Ya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Bukan dunia ini tentu saja. Kita mencari apa yang ada di dunia ini dalam rangka dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab tujuan hidup yang paling benar adalah kita ini mau jadi anak Allah, saudara. Selagi di bumi ini dan nanti dilanjutkan di surga. Semestinya begitu. Tapi banyak orang menyimpang, mabok kepada dunia ini. Matre, mengejar kenikmatan dunia, seks bebas dan sebagainya. Makan minum sesuka hatinya sendiri. Ya, mabok-mabokan, jahat sama sesamanya. Apa yang dicari? Mau cari apa? Ya, kan kita mestinya mencari Tuhan. Saudara tahu nggak? Seorang ahli matematika, seorang ahli fisika yang sangat terkenal, Blaise Pascal. Ia ketika bertobat, ia tahu bahwa sebenarnya di dalam jiwa manusia itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh dunia ini. Tidak bisa diisi oleh harta, kekuasaan, popularitas, dan lain-lain. Cuma bisa diisi oleh Tuhan. Itulah sebabnya manusia tidak akan menjadi utuh. Tidak akan menjadi manusia seutuhnya kalau tidak ada Tuhan dalam dirinya. Masih ada rongga kosong. Ya, saudara ya. Berbahagialah kita semua yang mengerti kebenaran ini, yang menjadi pencerahan buat kita semua, dan yang menghidupinya. Begitu ya, saudara ya. Mari kita sambut hari ini dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Bapa seperti Engkau. Kau berikan apa yang kami butuhkan. Yang paling penting adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kau berikan gerejamu untuk kami semua, GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan pakai dari hari ke hari, semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, bersihkan segala unsur yang jahat dalam gerejamu ini Tuhan. Supaya kami semua dimurnikan, supaya kami semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.